Program Makan Bergizi Gratis digelar serentak di 190 titik di 26 provinsi mulai 6 Januari lalu. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Perbaikan kualitas generasi lewat gizi adalah hal yang baik. Apakah pelaksanaannya di lapangan berjalan lancar dan apa saja catatan agar program ini bisa berlangsung efektif sesuai tujuannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Melinda Victoria. Saya merupakan mahasiswa program studi sosiologi semester 4, sekaligus sebagai pengamat sosial Universitas Negeri Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan atau menyampaikan sebuah analisis individual saya terkait salah satu kebijakan strategi yang sebetulnya saat ini itu menjadi perhatian nasional, yaitu kebijakan makan siang bergizi untuk anak sekolah. Nah, tujuan dari analisis ini adalah untuk mengkaji relevansi, efektivitas, dan tantangan implementasi dari kebijakan tersebut berdasarkan pendekatan-pendekatan dalam strategi pengembangan masyarakat dan tentunya mempertimbangkan teori-teori pembangunan sosial yang relevan hingga saat ini. Sebelum kita menganalisis dari kebijakan makan siang bergizi ini, kita harus tahu dulu apa sih latar belakang permasalahan hingga muncul adanya kebijakan makan siang bergizi. Nah, sebenarnya kebijakan makan siang bergizi ini muncul sebagai respons terhadap tingginya angka stunting dan masalah gizi kronis di Indonesia, khususnya itu di kalangan anak-anak usia dasar sekolah. Nah, menurut data survei status gizi Indonesia atau SSGI pada tahun 2022, itu prevalensi stunting nasional itu berada di angka 21,6% yang sebenarnya menurun dari tahun-tahun sebelumnya, tetapi itu tetap menjadi ancaman serius bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Nah, pemerintah itu memandang bahwa intervensi langsung melalui pemberian makan siang gratis bergizi ini bisa menjadi strategi efektif untuk yang pertama, memenuhi kebutuhan nutrisi harian anak, yang kedua, bisa meningkatkan konsentrasi dan prestasi belajar anak, yang ketiga, bisa membentuk kebiasaan makan sehat sejak dini. Nah, tapi seperti setiap kebijakan sosial lainnya, program-program ini tentu tidak lepas dari tantangan konseptual dan implementatif yang perlu dianalisis lebih lanjut. Nah, di dalam menganalisis kebijakan ini, saya menggunakan beberapa pendekatan teoritis. Yang pertama ada teori modal sosial dari Pierre Bourdieu. Nah, dia di sini itu menekankan pentingnya jaringan solidaritas dan kepercayaan di dalam keberhasilan program komunitas. Yang kedua ada teori pembangunan berbasis komunitas atau community development. Di sini menyatakan bahwa program pembangunan itu harus melibatkan partisipatif aktif dari masyarakat si penerima manfaat. Yang ketiga ada teori kebutuhan dasar dari Abraham Maslow. Nah, di sini itu mengingatkan bahwa kebutuhan fisiologi seperti makan, minum adalah fondasi utama untuk kebutuhan lain seperti aktualisasi diri. Nah, ketiga teori ini itu bisa membantu kita membaca apakah kebijakan ini itu berbasis pada kebutuhan nyata, apakah program tersebut dijalankan secara partisipatif, atau juga apakah dari program ini itu bisa menghasilkan efek sosial jangka panjang. Nah, setelah kita mengetahui latar belakang masalah dari munculnya kebijakan makan siang bergizi ini, lalu kita menganalisisnya menggunakan landasan teori dari Pierre Bourdieu, dari community development, dan juga dari Abraham Maslow, kita juga akan masuk ke dalam analisis masalahnya. Yang pertama itu menganalisis tentang relevansi program tersebut. Nah, dari sisi kebutuhan, kebijakan ini sangat relevan sebenarnya. Seperti ketersediaan makan siang bergizi, secara langsung itu menyasar pada kebutuhan dasar anak-anak. Nah, di dalam kerangka Maslow,
Ini berarti programnya berusaha untuk memenuhi piramida kebutuhan yang paling bawah, sehingga memungkinkan anak-anak untuk mencapai potensi belajar yang lebih tinggi. Namun sebenarnya harus dipastikan bahwa menu yang diberikan ini benar-benar memenuhi standar gizi seimbang dan tidak sekedar mengenyangkan anak-anak. Nah, yang kedua itu menganalisis mengenai strategi implementasinya. Nah, di sini itu mengacu pada teori community development, di mana implementasi yang efektif itu membutuhkan keterlibatan komunitas sekolah, orang tua, dan pemerintah daerahnya juga. Nah, sayangnya di sini itu dari beberapa pilot project yang berjalan, ternyata ditemukan beberapa masalah. Yang pertama, ternyata kurangnya fasilitas dapur sekolah. Yang kedua, adanya ketergantungan pada vendor catering eksternal yang sebenarnya itu belum tentu diawasi secara ketat cara kerjanya. Yang ketiga, ada minimnya pelatihan kepada petugas penyedia makanan. Nah, sebenarnya tanpa pemberdayaan komunitas, program ini berisiko hanya menjadi proyek top down tanpa sustainability. Nah, yang ketiga itu menganalisis bagian aspek keadilan sosialnya. Berdasarkan teori modal sosial Pierre Bourdieu, di sini perlu diperhatikan juga apakah program ini memperkuat atau malah memperlebar terjadinya ketimpangan. Misalnya, jika hanya sekolah di daerah perkotaan yang mendapatkan manfaat penuh dari program tersebut, sementara di daerah yang tertinggal, di daerah terdepan, daerah terluar ini kesulitan mengakses logistik makanan bergizi, maka justru dapat terjadi disparitas yang baru. Yang keempat, ada efisiensi dan transparansi anggaran. Berdasarkan laporan publik tadi yang di SSGI, program ini diperkirakan membutuhkan anggaran triliunan rupiah per tahunnya. Nah, yang menjadi pertanyaan besarnya itu, yang pertama, apakah alokasi dana tersebut bisa efektif? Yang kedua, bagaimana pengawasan yang dilakukan terhadap potensi adanya penyimpangan? Yang ketiga, adakah mekanisme akuntabilitas yang berbasis masyarakat? Nah, jadi tanpa pengelolaan anggaran yang transparan kepada masyarakat, sebenarnya program ini itu rentan mengalami moral hazard. Nah, di dalam menjalankan suatu program kebijakan, sebenarnya nggak selalu memiliki kelebihan gitu, nggak selalu mulus, pasti ada aja kekurangannya. Nah, kekurangan ini muncul karena program tersebut tuh memiliki beberapa tantangan. Yang pertama, jika di dalam tantangan di dalam kebijakan makan siang bergizi ini, yang pertama itu ada infrastruktur sekolah yang belum siap. Yang kedua, kurangnya tenaga ahli gizi. Yang ketiga, potensi budaya makan lokal yang beragam. Karena kan setiap anak-anak di Indonesia pasti memiliki selera makan yang berbeda-beda. Nah, untuk itu solusi yang bisa dilakukan yaitu pertama, pemberdayaan komunitas lokal untuk menjadi bagian dari tim penyedia makanannya. Yang kedua, kurikulum edukasi gizi bagi anak dan juga bagi orang tua. Yang ketiga, digitalisasi pengawasan melalui aplikasi monitoring kualitas makan siang. Yang keempat itu menjalin kemitraan dengan UMKM lokal untuk penyediaan bahan baku yang segar. Jadi, dengan pendekatan berbasis partisipasi masyarakat, sebenarnya efektivitas program ini bisa ditingkatkan sekaligus memberdayakan ekonomi lokalnya juga. Nah, sebagai penutup dari analisis yang telah saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa kebijakan makan siang bergizi ini merupakan langkah strategis yang sangat potensial untuk mendukung pembangunan manusia Indonesia. Namun, kesuksesan dari program tersebut itu sebenarnya sangat bergantung pada yang pertama, relevansi menu dengan kebutuhan gizi nyata. Yang kedua, keterlibatan aktif si masyarakat. Yang ketiga, pengelolaan anggaran yang transparan. Yang terakhir, kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusianya. Jadi program ini itu harus dipandang bukan hanya sebagai proyek bantuan pangan, tetapi bisa dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk membangun generasi emas Indonesia di masa depan.
Nah, demikian analisis yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan masih banyak kekurangan-kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga apa yang bisa saya sampaikan ini dapat memberikan kontribusi pemikiran di dalam pengembangan strategi kebijakan sosial di Indonesia. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.